Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar, baik itu mengenai Alkitab maupun mengenai Islam, supaya kita tidak ditipu. Kita perlu cerdas dan pintar, teman-teman. 2 Timotius 2 ayat 15-16 mengatakan demikian. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Belajarlah untuk menunjukkan bahwa dirimu pantas diakui oleh Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak perlu merasa malu dan dapat dengan benar membedakan firman kebenaran. But shun profane and vain of babblings, for they will increase unto more ungodliness. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ada banyak orang Kristen yang mengatakan, oh Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah diubah, Torah yang sekarang, Zabur ataupun Injil yang sekarang tidak sama dengan Zabur, Torah maupun Injil yang ada pada zaman Muhammad. Kita sudah melihat dan membedah Alkitab. Sekarang kita akan membedah klaim Quran. Apakah Quran yang ada sekarang ini terjaga, terpelihara, sama seperti pada zaman Muhammad dan bahwa Quran adalah firman daripada Tuhan yang sejati? Yuk kita lihat Quran, the original story. Teman-teman Kristen perlu tahu ya, bahwa ada banyak versi Quran. Nanti saya jelaskan versinya apa saja. Paling tidak ada 4 versi besar Quran yang dipakai oleh Muslim di seluruh dunia. Indonesia itu menggunakan versi Hafs dari Azim. Jadi hafalan Quran versi Imam Hafs ini yang dipakai oleh Muslim Sunni termasuk yang ada di Indonesia. Quran versi Hafs ini dipakai hampir kurang lebih 92-95% Muslim di seluruh dunia. Sisanya mereka menggunakan hafalan versi lainnya. Total sekarang kita menemukan ada 37 versi Quran yang berbeda. Pada video saya mengenai Unlock the Bible, kalau Alkitab itu direkonstruksi dari kodeks ataupun manuskrip yang kita temukan, total 24.600 lebih sekarang, papirus-papirus manuskrip dan kodeks yang ditemukan, dan Alkitab kita direkonstruksi dari manuskrip-manuskrip yang ada, tetapi kalau Quran tidaklah demikian teman-teman. Quran itu murni berdasarkan hafalan. Jadi Islam tidak punya manuskrip yang utuh sama persis seperti Quran versi Hafs sekarang. Quran yang mereka pakai sekarang ini adalah versi hafalan Imam Hafs dari Ashim. Nanti kita lihat ya. Totalnya ada 114 surah. Anda lihat di situ, mulai dari Al-Fatihah sampai Anas. Ini saya berikan contohnya bagi teman-teman yang belum pernah membaca Quran. Anda lihat di situ, ini Quran surah 31 sampai Quran surah 60. Ini Quran surah 61 sampai Quran surah 90. Dan ini Quran surah 91 sampai 114 yaitu surah Anas yang terakhir. Jadi inilah yang dipakai Sunni sekarang. Saya tidak bicara Syiah dulu ya, saya hanya bicara Sunni, mayoritas yang ada di Indonesia. Jadi orang Kristen harus tahu ya bahwa Quran saja itu tidak cukup bagi umat Muslim. Sekalipun klaim Quran mengatakan menjelaskan dengan detail dan jelas, ternyata jauh dari jelas. Mereka tidak dapat mengetahui dengan jelas ayat-ayat di dalam Quran tanpa kitab hadits maupun asbabul nuzul. Asbabul nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Jadi berbeda dengan orang Kristen kitabnya. Kalau orang Kristen itu satu kitab ditulis selesai baru diedarkan kepada jemaat. Misalnya nih, kitab Matius itu ditulis antara Matius 1, Matius 28, selesai dulu. Satu kitab utuh baru diedarkan kepada jemaat. Kalau Quran nggak begitu teman-teman. Quran itu dicicil ya atau turunnya berangsur-angsur jadi 5 ayat, nanti 3 bulan lagi turun lagi 5 ayat ya, nanti setahun lagi ayatnya bisa beda ya. Kemudian ada yang dibatalkan dan ada yang digantikan. Jadi berbeda sekali dengan pewahyuan di dalam Alkitab kita. Alkitab kita tidak pernah diturunkan dengan cara ditartil begitu ya atau diturunkan dengan cara dicicil, nggak pernah ya. Misalnya kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa itu selesai dulu ya, baru kemudian disalin terus-menerus oleh orang Yahudi. Ya, begitulah cara Alkitab kita ditulis. Nah, ini berbeda dengan Quran, teman-teman. Karena itu ayat-ayat tertentu kalau Anda baca misalnya itu tidak berhubungan satu sama lain. Misalnya ayat di atasnya kalau Anda baca surat Al-Baqarah aja, itu semua nama nabi masuk. Ya, jadi kalau mereka bicara mengenai Musa, tiba-tiba bicara mengenai Israel atau Yakub, ya nanti bicara mengenai Nabi Isa, balik lagi tuh bicara mengenai Musa. Jadi inilah cara Quran disusun berbeda dengan Alkitab. Ya, karena itu mereka
memerlukan yang namanya asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Jadi mereka harus tahu ini ayat kira-kira latar belakangnya turunnya seperti apa. Baru mereka bisa mengerti ayat ini untuk apa. Selain itu teman-teman, mereka juga memerlukan yang namanya kitab hadits. Hadis ini adalah perkataan. Ya, hadis itu artinya the saying of Muhammad. Mereka harus mengikuti yang namanya sunnah Rasul. Jadi apapun yang Rasul Muhammad lakukan ataupun katakan, mereka harus mengikutinya. Cara Muhammad berpakaian dengan celana cingkrang, mereka harus mengikutinya. Muhammad masuk toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, mereka harus mengikutinya. Ya, sampai sedetail itu mereka harus mengikuti yang namanya sunnah Rasul. Jadi mulai dari Muhammad bangun daripada tidurnya sampai Muhammad tidur lagi, mereka harus ikuti itu semua, teman-teman. Ya, itu namanya sunnah Rasul. Nah, teman-teman perlu tahu ada 6 kitab hadits yang sahih yang mereka pakai. Jadi kalau teman-teman ingin menunjukkan kepada muslim atau berdialog dengan muslim, teman-teman harus ambil dari 6 kitab ini. Yang pertama Anda bisa lihat di situs Sahih Bukhari. Ini disusun oleh Imam Bukhari. Ya, kemudian Sahih Muslim disusun oleh Muslim bin Al-Hajjaj. Ya, kedua kitab ini baik Sahih Bukhari maupun Muslim ini adalah yang paling sahih. Ya, jadi mereka tidak akan pernah bisa menyangkal apapun yang ditulis baik di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Kemudian di Sunan An-Nasai, ya ini adalah hadis sahih selanjutnya. Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ya, kemudian ada kitab-kitab hadis lainnya tetapi tidak begitu resmi atau tidak begitu sahih seperti keenam kitab yang diakui ini. Ya, antara lain Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi dan sebagainya. Tetapi 6 kitab yang saya sebutkan tadi merupakan kitabul sitah ya atau yang kitab hadis resmi yang harus muslim terima. Sekarang kita lihat apa klaim muslim tentang Al-Quran, teman-teman. Quran itu diturunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar. Jadi diturunkan dalam bentuk kitab ya dari Lauh Mahfuz. Kita lihat ini. Ini adalah Quran surah Al-Qadar. Quran surah 97 ayat 1 sampai 5. Sesungguhnya kami ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya dalam kurung Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dalam kurung Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah dalam kurung malam itu sampai terbit fajar. Jadi kata yang di dalam kurung itu tidak ada di dalam Quran aslinya, teman-teman. Itu tambahan ya. Menurut ayat ini, Quran itu diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar yang diperingati muslim sebagai Nuzulul Quran. Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz, dari tablet yang kekal yang ada di surga. Lauh Mahfuz ini adanya di sisi Allah, ya. Jadi Allah, kemudian sebelahnya itu ada Lauh Mahfuz, ada Ummul Kitab namanya atau ibu daripada kitab, induk kitab. Dari induk kitab inilah Quran diturunkan. Kemana? Ke Baitul Izzah atau ke langit pertama. Baitul Izzah ini disebut rumah kemuliaan. Jadi menurut umat muslim, langit itu ada 7 lapisan, teman-teman. Ya, jadi diturunkan dari langit ke-7 ke langit pertama. Ini menurut para ahli tafsir Quran. Tetapi ternyata kita mendapati kontradiksi di dalam Quran, teman-teman. Bahwa Quran itu diturunkan secara bertahap. Kita lihat dulu. Ini adalah Quran surah Al-Furqan. Quran surah 25 ayat 32. Mereka yang tidak percaya berkata mengapa Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus. Demikian untuk memperkuat hatimu dan kami mewahyukannya secara bertahap. Kemudian Quran surah Al-Isra, Quran surah 17 ayat 16. Dan Al-Quran dalam kurung kami turunkan berangsur-angsur agar engkau dalam kurung Muhammad membacakannya kepada manusia berlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi muslim percaya tiap kali turun itu sekitar 5 sampai maksimal 10 ayat. Penulisan Alkitab itu bukanlah bertahap beberapa ayat, melainkan tiap kitab selesai kemudian ditransmisikan dengan disalin terus-menerus. Tetapi ternyata kita mendapati kontradiksi di dalam Quran, teman-teman, bahwa Quran itu diturunkan secara bertahap. Kita lihat dulu. Ini adalah Quran surah Al-Furqan, Quran surah 25 ayat 32. Mereka yang tidak percaya berkata mengapa Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus. Demikian untuk memperkuat hatimu dan kami mewahyukannya secara bertahap. Kemudian Quran surah Al-Isra, Quran surah 17 ayat 16. Dan Al-Quran dalam kurung kami turunkan berangsur-angsur agar engkau dalam kurung Muhammad membacakannya kepada manusia berlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi muslim percaya tiap kali turun itu sekitar 5 sampai maksimal 10 ayat.
Penulisan Alkitab itu bukanlah bertahap beberapa ayat, melainkan tiap kitab selesai kemudian ditransmisikan dengan disalin terus-menerus. Jadi karena ayat-ayat kontradiksi mengenai turunnya Al-Quran inilah, maka para ahli tafsir mau mengakomodasi kedua-duanya. Kita baca dulu yuk. Ada ayat yang mengatakan Quran diturunkan secara sekaligus, tapi ayat lain mengatakan Quran diturunkan secara tartil atau bertahap. Kita lihat surat Al-Baqarah, surah 2 ayat 185. Bulan Ramadan adalah dalam kurung bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda dalam kurung antara yang benar dan yang batil. Kemudian Ibn Abbas, yaitu sepupu daripada Nabi Muhammad, dan para ahli tafsir lainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Quran sekaligus di satu waktu dari tablet yang terpelihara yang ada di surga, yaitu di Lauh Al-Mahfuz di sisinya Allah, ke rumah kemuliaan dalam kurung Baitul Izzah yang ada di surga dunia ini. Kemudian turun berangsur-angsur atau tartil kepada utusan Allah berdasarkan kejadian-kejadian yang muncul selama periode 23 tahun. Ini adalah tafsir Ibn Katsir mengenai Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Karena kontradiksi antara turunnya Quran di malam Lailatul Qadar dengan turunnya wahyu kepada Muhammad, maka para pakar Islam khususnya Ibn Abbas berusaha menyatukan konsep Lailatul Qadar, di mana dikatakan Quran turun utuh dalam bentuk kitab diiringi malaikat-malaikat dan roh dengan turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Tadi kita sudah membaca Quran surah 97 Al-Qadar ayat 1-5. Sesungguhnya kami telah menurunkannya dalam kurung Al-Quran pada malam kemuliaan. Kemudian pada malam itu turun malaikat-malaikat dan roh. Maka para pakar Islam menafsirkan teori bahwa Quran itu diturunkan secara utuh satu kitab dari langit ketujuh ke Baitul Izzah, ke langit pertama, dengan riuh diiringi malaikat-malaikat dan ruh. Kemudian dicicil atau ditartil sama Jibril selama 23 tahun kepada Muhammad, di mana wahyu pertama adalah di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq atau Quran surah 96. Malam Lailatul Qadar sampai sekarang tidak diketahui kapan dan Muhammad menyuruh pengikutnya untuk mencarinya sendiri. Lailatul Qadar adalah mimpi Muhammad. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tadi sudah kita baca, beliau mengatakan Al-Quran dipisahkan dari Az-Zikir, dari Lauhul Mahfuz yang ada di surga, langit ketujuh. Lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit pertama, di langit dunia. Kemudian Jibril menyampaikannya secara tartil kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak volume 2 halaman 223, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf volume 10 halaman 533, dan disahihkan oleh Az-Zahabi. Problemnya adalah ketika Al-Quran ini turun di malam Lailatul Qadar, tidak ada saksi siapapun kecuali Muhammad yang diperlihatkan di dalam mimpi. Karena hal inilah kapan tepatnya Lailatul Qadar tidak diketahui. Kita baca hadisnya. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Mutsana telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya dari Abu Salamah. Dia berkata, kami ingat Lailatul Qadar, lalu saya mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia juga adalah temanku, lalu saya bertanya, tidakkah Anda keluar bersama kami ke kebun kurma? Maka ia pun keluar dengan mengenakan jubah. Kemudian saya bertanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mengenai Lailatul Qadar? Dan dia menjawab, ya, kami pernah melakukan itikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 awal pertengahan Ramadan. Dan ketika kami keluar pada pagi hari ke-20, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah seraya bersabda, sesungguhnya aku telah bermimpi diperlihatkan padaku Lailatul Qadar. Namun aku lupa atau dilupakan lagi. Karena itu, carilah ia pada 10 terakhir Ramadan, yakni pada setiap malam ganjil. Dan sungguh di dalam mimpiku, aku bersujud di air yang lembab. Maka siapa yang mau melakukan itikaf bersama Rasulullah? Ini adalah hadits Sahih Muslim nomor 1995 Kitab Puasa. Sekarang kita baca hadis lain yang menceritakan bahwa Muhammad mimpi tentang Lailatul Qadar.
Dan telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abdul Allah, telah menceritakan kepada kami, Al-Mutamir, telah menceritakan kepada kami, Umarah bin Ghaziyah Al-Ansori. Ia berkata, saya mendengar Muhammad bin Ibrahim menceritakan dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf pada 10 awal bulan Ramadan, kemudian dilanjutkannya pada 10 pertengahan dalam sebuah kubah kecil yang terbuat dari permadani dan pintunya ditutup dengan tikar. Lalu beliau ambil tikar itu dan diletakkannya di sudut kubah. Kemudian diulurkannya kepalanya seraya berujar memanggil orang banyak. Maka mendekatlah mereka pada beliau. Beliau bersabda, aku telah itikaf sejak 10 awal bulan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian 10 yang pertengahan. Kemudian dikatakan kepada aku bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 akhir Ramadan. Karena itu siapa yang suka itikaf maka silahkan. Maka para sahabat pun ikut itikaf bersama-sama dengan beliau. Dan beliau juga bersabda, aku bermimpi melihat Lailatul Qadar di malam ganjil, yang pada pagi harinya aku sujud di tanah yang basah. Memang, pagi-pagi malam ke-21, beliau sholat subuh. Sedangkan hari hujan, sehingga masjid tergenang air. Aku melihat tanah dan air. Setelah selesai sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, sedangkan di kening dan hidungnya ada tanah basah. Malam itu adalah malam ke-21 dari 10 yang akhir bulan Ramadan. Ini adalah hadits Sahih Muslim nomor 1994 Kitab Puasa. Anda juga bisa membacanya di dalam tafsir ibnukatsironline.com, tafsir surat Al-Qadar ayat 1-5 yang saya sudah berikan linknya di situ. Kita baca hadis penguat lainnya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir. Dia mendengar Harun bin Ismail. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Mubarak berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Katsir berkata, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Aku katakan, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tentang Lailatul Qadar? Dia menjawab, ya pernah. Kami pernah beritikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 malam pertengahan dari bulan Ramadan. Dia berkata, kemudian kami keluar pada pagi hari ke-20. Dia berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah kepada kami pada pagi hari ke-20 dan berkata, sungguh aku diperlihatkan di dalam mimpi tentang Lailatul Qadar, namun aku dilupakan waktunya yang pasti. Maka carilah pada 10 malam-malam akhir dan pada malam yang ganjil. Sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku sujud di atas tanah dan air dalam kurung yang becek. Oleh karena itu, siapa yang sudah beritikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kembalilah beritikaf. Maka orang-orang kembali ke masjid. Dan saat itu tidaklah kami melihat awan yang tipis sekalipun di langit hingga kemudian tiba-tiba datang awan yang banyak lalu hujan turun. Kemudian sholat didirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas tanah yang becek dan air hingga aku melihat sisa-sisa tanah pada ujung hidung dan dahi beliau. Ini adalah hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1895 Kitab Itikaf. Dan Anda juga bisa membacanya di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 771 Kitab Adzan. Satu lagi hadis yang menguatkan bahwa Lailatul Qadar adalah mimpi daripada Muhammad, yaitu hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1877. Hal yang sama diceritakan dari Mu'adz bin Fadalah, telah menceritakan kepada kami dari Hisham, dari Yahya, dari Abu Salamah berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang merupakan salah seorang sahabat karibku. Kemudian hal yang sama diceritakan bahwa dia beritikaf bersama Nabi Muhammad. Kemudian di dalam mimpi Nabi Muhammad diperlihatkan tentang Lailatul Qadar, namun dibuat lupa atau dilupakan. Dan sama, kemudian pagi harinya di dalam mimpi Muhammad melihat bahwa dia sujud di atas tanah dan air yang becek. Hadits penguat lainnya menyatakan hal yang sama. Inilah hadits Sunan Abu Daud nomor 1174 Kitab Salat dan hadits Sunan An-Nasai nomor 1339 Kitab Sahwi atau Kitab Lupa. Perawinya beda teman-teman. Ini dari Al-Kanabi, dari Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith Al-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menceritakan hal yang sama bahwa mereka beritikaf dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan demikian.
Aku telah melihat dalam mimpiku tentang Lailatul Qadar, namun aku lupa. Aku mimpi pada waktu paginya aku bersujud pada air dan tanah. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil. Kemudian Abu Said menambahkan pada malam itu terjadi hujan. Dan saat itu masjidnya laksana bangsal untuk berteduh dan bocor. Abu Said juga menambahkan, dengan kedua mataku, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Sementara pada dahi dan hidungnya ada bekas tanah dan air. Itu terjadi pada pagi hari malam ke-21. Jadi karena tidak ada saksinya kapan Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka terjadi kerancuan mengenai tanggal nuzulul Quran tersebut. Dikisahkan oleh Aisyah, utusan Allah berkata, cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 2017, buku 32, hadis nomor 4, volume 3, buku 32, hadis nomor 234. Kemudian, yang tadi sudah kita baca, ini ada di dalam hadis Sahih Muslim 1167, buku 13, hadis 280. Inggris referensinya ada di buku 6, hadis 2630. Sama dari Said Al-Khudri. Dia melaporkan Rasulullah menjalankan itikaf di tengah 10 hari Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar yang sebelumnya ditunjukkan kepadanya. Ketika malam-malam ini selesai, dia memerintahkan untuk menyerang tenda. Kemudian dinyatakan kepadanya bahwa Lailatul Qadar berada di 10 malam terakhir Ramadan dan diperintahkan untuk mendirikan tenda lagi. Dia kemudian mendatangi orang-orang dan berkata, "Wahai manusia, Lailatul Qadar dinyatakan kepada saya dan saya keluar untuk memberitahu kamu tentang hal itu." Ketika itu ada dua orang datang berkelahi satu sama lain dan ada setan bersama mereka dan saya lupa itu. Jadi carilah di 10 malam terakhir Ramadan. Carilah pada tanggal 9, tanggal 7, dan tanggal kelima. Saya, dalam kurung salah satu perawi berkata, Abu Said, kamu tahu lebih banyak dari kami tentang angka. Dia berkata, ya memang kami memiliki pengetahuan yang lebih baik dari kamu. Kemudian saya berkata, apakah yang ke-9, ke-7, dan kelima ini? Dia berkata, ketika 21 malam terakhir dan 22 dimulai, itu adalah yang ke-9. Dan ketika 23 malam telah berakhir dan yang berikutnya adalah yang ke-7. Dan ketika 25 malam sudah berakhir, selanjutnya kelima. Ibn Khalad berkata, alih-alih kota Yahligan dalam kurung menentang, dia mengatakan yahtasiman atau mereka berselisih. Jadi ada dua orang yang berselisih tentang Lailatul Qadar pada waktu itu. Yang tadi kita sudah baca hadisnya. Kemudian Muhammad mengatakan ada setan bersama mereka. Sehingga saya lupa tadinya saya mau ngomong nih tentang Lailatul Qadar itu kapan. Tapi karena setan itu aku jadi lupa katanya. Ya, sehingga referensi hadis yang menyatakan Lailatul Qadar itu ada di hari pertama bulan Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29, dan ada yang menyatakan malam terakhir Ramadan. Dan Lailatul Qadar ini berubah-ubah setiap tahunnya. Muhammad tidak tahu pasti dan bingung kapan Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quran ini terjadi. Kita baca dua hadis yang sahih. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Humaid, telah menceritakan kepada kami Anas dari Ubadah bin Asyamit berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk memberitahukan kami tentang Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada dua orang dari kaum muslimin yang membantah beliau atau bertengkar tadi ya. Kemudian yang hari satunya menyatakan ada setan bersama mereka sehingga Muhammad lupa. Tapi di sini dikatakan Muhammad mengatakan aku datang untuk memberitahukan kalian tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar. Namun si Fulan dan Fulan menyanggah aku sehingga kepastian waktunya diangkat atau menjadi tidak diketahui. Namun semoga kejadian ini menjadi kebaikan buat kalian. Maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5 atau pada 10 malam akhir dari Ramadan. Ini adalah hadis Sahih Al-Bukhari 1883 kitab Salat Tarawih. Hadis lainnya adalah Sunan Abu Dawud nomor 1171 kitab Salat. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hafs bin Abdullah As-Sulami, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Tahman, dari Abad bin Ishaq, dari Muhammad bin Muslim Az-Zuri, dari Damrah bin Abdullah bin Unais, dari ayahnya dia berkata,
Aku pernah berada di majelisnya Bani Salama. Sementara waktu itu akulah yang paling muda. Mereka berkata, siapakah yang akan menanyakan untuk kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Lailatul Qadar. Pada pagi itu adalah tanggal 21 Ramadan. Lalu aku keluar. Maka aku dapati beliau tengah mengerjakan sholat maghrib. Kemudian beliau berkata, sepertinya kamu mempunyai keperluan. Jawabku, iya benar. Beberapa pemuda dari Bani Salamah mengutusku untuk menanyakan Lailatul Qadar kepada engkau. Kemudian Muhammad bertanya, tanggal berapakah malam ini? Jawabku, malam ke-22. Kemudian beliau berkata, pada malam inilah Lailatul Qadar terjadi. Kemudian beliau kembali dan bersabda, atau mungkin juga malam berikutnya. Yang beliau maksudkan adalah malam ke-23. Sekarang kita lihat dulu turunnya 10 perintah Allah kepada Musa. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar yang diklaim oleh Muhammad, ini berbeda dengan turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai kepada Musa, di mana seluruh bangsa Israel menyaksikan peristiwa Musa membawa dua loh batu yang ditulis oleh jari Allah, dan muka Musa bercahaya, sehingga orang Israel takut memandang wajah Musa. Musa harus menyelubungi mukanya dengan kain. Ini ada di Keluaran 20 dan Keluaran 34. Peristiwa turunnya 10 perintah Allah ini dirayakan sebagai Hari Raya Shavuot yang diperingati tiap tanggal 6 Shifan. Biasanya mereka merayakannya selama 2 hari. Di dalam perjanjian baru, Hari Raya Shavuot ini dikenal dengan nama Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus atas gerejanya. Ini adalah penggenapan janji Tuhan di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Kita hafalin ya ayatnya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Tuhan mengatakan, aku tidak akan lagi membuat Tauratku itu ditulis di loh-loh batu. Melainkan aku akan membuat perjanjian yang baru, di mana aku akan menulis Tauratku di dalam loh-loh hati manusia. Sehingga mereka besar kecil, kata Tuhan, tidak usah ada lagi yang mengajar, sebab mereka mengenal Allahnya. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan ini, itu digenapi di dalam Kisah Para Rasul 2, di mana gereja pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menulis Taurat di dalam loh-loh hati manusia. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 6. Rasul Paulus menulis, Yesus membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi peristiwa Shavuot di dalam perjanjian baru itu merupakan antitesis daripada Shavuot di dalam perjanjian lama. Kalau kita membacanya lebih rinci, ketika 10 perintah Allah ini turun, pada waktu itu Musa turun dari gunung dan Harun membuat anak lembu emas ya dari emas yang dikumpulkan oleh bangsa Israel, dan mereka menyembah anak lembu emas itu, yaitu berupa Dewi Hathor. Kemudian Musa marah memecahkan 2 loh batu itu. Lalu Musa berkata, sekarang kamu jalan kian kemari membawa pedang dan bunuh. Pada hari itu 3.000 orang mati. Dan kalau kita lihat Shavuot di perjanjian baru, yaitu di Kisah Rasul 2. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Petrus berdiri dan berkhotbah. Dan bangsa-bangsa yang mendengar berita keselamatan dari Rasul Petrus ini memberi diri mereka bertobat dan dibaptis. Pada hari itu 3.000 orang dibaptis. Jadi peristiwa Kisah Para Rasul 2 itu merupakan Shavuot atau perjanjian yang baru yang merupakan antitesis daripada Shavuot di perjanjian lama. Jadi kalau Alkitab itu ditulis oleh banyak penulis dan mereka tidak saling kenal satu sama lain ya. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Maleaki, Nabi Yesaya, Yeremia itu hidup pada zaman yang berbeda dengan Nabi Musa misalnya. Ya, Alkitab ditulis oleh banyak penulis dan itu ditulis oleh manusia tentu saja. Tetapi tidak didiktekan, melainkan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Hal ini kita lihat berbeda dengan klaim Quran. Quran itu didiktekan. Sekarang kita baca dulu, ini adalah Quran surah Al-Qiyamah, surah 75 ayat 18.
Jangan menggerakkan lisanmu dalam kurung wahai Nabi untuk membaca Al-Quran saat wahyu turun, agar kamu bisa menghafalnya dengan cepat, karena kamu khawatir ia akan terlewatkan darimu. Sesungguhnya kewajiban kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu. Kemudian kami membacakannya dengan lisanmu kapan kamu berkehendak. Bila Rasul kami Jibril membacakannya kepadamu, maka dengarkanlah bacaannya dan diamlah. Kemudian bacalah sebagaimana dia membacakannya kepadamu. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan apa yang muskil bagimu, pemahamannya dari makna-makna dan hukumnya. Jadi ini adalah klaim Quran tentang wahyu, yaitu didiktekan. Dan hal ini berbeda dengan definisi pewahyuan di dalam Alkitab. Tidak ada nabi dalam menulis Alkitab yang didiktekan. Mereka menulis apa yang mereka saksikan dari perspektif manusia dan menuliskan apa yang Tuhan firmankan. Pewahyuan Alkitab tidak pernah dengan cara didiktekan. Kita lihat dulu ini. Ini Keluaran 32 ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Jadi ini adalah 10 perintah Allah yang ditulis dengan jari tangan Allah sendiri. Dan hanya inilah tulisan yang diturunkan dan ditulis oleh Allah dan diberikan kepada Musa dalam bentuk 2 loh batu. Kita lihat bagaimana caranya Alkitab lainnya ditulis. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Semuanya itu terdapat di dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. 1 Tawarik 28 ayat 19, di mana Daud diperlihatkan bentuk bait suci dan kemudian disuruh membuat replikanya. Dan dia lanjutkan itu kepada Salomo. Kita lihat ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Kata diilhamkan di sini adalah theopneustos, artinya dihembusi oleh Allah. Ya, jadi Roh Kuduslah yang mengilhamkan semua tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab suci kita. Kita lihat lagi, 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 2. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Jadi bagaimana caranya penulis Alkitab ini bisa menulis firman-firman Tuhan? Dengan cara theopneustos, artinya Roh Kuduslah yang mengilhamkan atau menghembusi dan menguasai para penulis Alkitab ini sehingga bisa mereka menuliskan sesuai dengan ilham Roh Kudus, tetapi bukan dengan cara didiktekan. Kalian pernah dengar gak sih istilahnya kalau orang hutang kemudian bayarnya nyicil, itu namanya bayarnya dientar-entil, ya, namanya bayarnya ditartil. Nah demikian juga dengan Quran. Quran itu diturunkan dengan cara dicicil alias dengan tartil. Kita baca nih Al-Furqan surah 25 ayat 32 sampai 33. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu dalam kurung Muhammad dengannya. Dan kami membacakannya secara tartil. Dalam kurung berangsur-angsur, berlahan dan benar. Tiap mereka datang kepadamu membawa suatu permasalahan, kami selalu datangkan kepadamu kebenaran dan penafsiran yang sebaik-baiknya. Jadi tiap kali ada masalah, turunlah ayat. Tiap kali Muhammad butuh sesuatu, turunlah ayat. Begitu ya. Tetapi tidak demikian dengan Alkitab, teman-teman. Alkitab itu menuliskan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Jadi ada kejadiannya dulu, ya. Kemudian Tuhan berfirman, ya. Tapi kemudian ditulis atau dibukukan di dalam satu kitab yang selesai. Ya, baru kemudian disalin secara terus-menerus selama beberapa generasi, kira-kira 1.500 tahun disalinnya, ya. Sampai pada penemuan mesin cetak Gutenberg, ya, tahun 1450-an, berarti kira-kira Alkitab sudah disalin 3.500 tahun. Kemudian ada catatan-catatan tambahan di dalam Alkitab kita, yes, ya, kita akui itu. Jadi kita tidak tabu terhadap catatan-catatan tambahan karena sudah disalin dari generasi ke generasi. Supaya generasi yang membacanya itu mengerti maksudnya apa. Ya, artinya apa? Jadi ada note di situ, ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Dan itu tidak tabu di dalam Alkitab kita, wajar. Ya. Nah sekarang bayangkan Jibril itu harus bolak-balik dari langit pertama Baitul Izzah kepada Muhammad untuk mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan Muhammad pada waktu itu. Apakah ini masuk akal? Bagaimana Quran merupakan firman yang kekal jika mengakomodasi kebutuhan Muhammad pada waktu tertentu? Hal ini tidak ada di dalam Alkitab kita.
konsep pewahyuan seperti ini, teman-teman. Ya. Orang Kristen dan Muslim perlu tahu ya, bahwa susunan Quran yang sekarang dari Al-Fatihah sampai Anas, surat 1 sampai 114 itu tidak sama dengan susunan Quran sesuai turunnya wahyu. Kita lihat dulu nih, urutan Quran sesuai turunnya wahyu itu dibagi dua. Surat-surat Makkiyah yang turunnya di Mekah dan surat-surat Madaniyah yang turunnya di Madinah. Muslim percaya bahwa Quran ini turun antara periode tahun 609 Masehi sampai 632 Masehi. Surah dan ayat yang tergolong Makkiyah itu diturunkan dalam kurun waktu 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Hitungan ini dimulai sejak 17 Ramadan, jadi sejak Lailatul Qadar. Ya, mereka menyepakati tanggal 17 Ramadan. Walaupun tadi kita sudah melakukan investigasi, ternyata Lailatul Qadar itu tidak diketahui kapan. Ya, karena Muhammad lupa ya kapan harinya dan Muslim disuruh mencarinya sendiri. Ya, karena ini adalah merupakan mimpi daripada Muhammad. Atau tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari tahun kelahiran Muhammad. Umumnya, surah yang tergolong Makkiyah ini adalah pendek-pendek. Misalnya surah Anas, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Falaq. Selain itu, biasanya surah Makkiyah ini diawali dengan kalimat Ya ayuhan nas atau wahai manusia. Dan umumnya berhubungan dengan persoalan akidah. Sedangkan surat Madaniyah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Waktu turunnya ayat-ayat suci di kota tersebut yakni selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Waktu ini terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 63 dari tahun kelahirannya. Jadi sampai Muhammad mati, ya. Umumnya surat Madaniyah memiliki ayat yang panjang-panjang. Selain itu, biasanya surah Madaniyah diawali dengan kalimat Ya ayyuhallazina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Kemudian saya mengambil ini versi Hafs ya, karena Quran itu punya banyak versi, ada 4 versi besarnya ya. Ada versi Hafs, versi Wars, versi Kalun, versi Duri ya, dan kemudian ada lagi versi-versi lainnya ya. Total sekarang kita menemukan kira-kira 37 versi Al-Quran berbahasa Arab. Tapi yang versi Hafs sekarang ini dipercaya ada 6.236 ayat, 114 surah, dan sekitar 323.000 huruf di dalam Al-Quran. Ya, jadi ayat hitungannya bisa beda-beda. Bagi teman-teman yang ingin tahu ciri-ciri surat Makkiyah itu mengandung ayat-ayat sajak atau sajadah bersajak. Jadi huruf akhirnya itu biasanya sama ya. Jadi kadang-kadang Quran itu ayat-ayatnya tuh satu sama lain tuh nggak nyambung gitu ya. Nggak saling berhubungan. Yang penting huruf belakangnya sama. Jadi kayak kita berpuisi atau bersajak ya. Kemudian terdapat lafal atau kala 33 ayat. Ayat yang tidak baik diwakofkan atau berhenti dalam ngaji. Atau dijadikan permulaan baca tapi diwasolkan atau dilanjutkan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya di dalam tajwid. Nah, ini adalah bagaimana cara mereka melafalkannya seperti dilakukan atau dinyanyikan di dalam pengajian ya. Kemudian di dalam surat-surat Makkiyah itu terdapat seruan kalimat Ya ayuhanasu yang artinya wahai manusia. Kemudian menceritakan kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah, menceritakan kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. Ya, ini adalah ciri-ciri umum surat Makkiyah. Ayat-ayatnya pendek-pendek dan surat-suratnya pendek-pendek. Lafalnya kuat dan keras. Kemudian mengandung seruan pokok-pokok iman kepada Allah, hari kiamat, dan menggambarkan keadaan surga dan neraka. Menyeru manusia berperilaku mulia dan berjalan lapang di atas jalan kebaikan. Mencela amal orang musyrik, yakni pertumpahan darah, memakan harta anak yatim, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kelihatannya surat-suratnya sangat bagus ya, isi-isi ayatnya. Nanti kita lihat. Kemudian ini adalah ciri-ciri surat Madaniyah, menjelaskan tentang hukuman-hukuman tindak pidana, faraid, hak-hak perdata, peraturan yang bersangkut paut dengan bidang keperdataan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Karena di dalam Madaniyah ini atau ketika Muhammad sudah hijrah, itu Muhammad sudah punya pasukan yang cukup kuat pada waktu itu dan sudah mulai memerintah secara politik, jadi punya kekuatan politik pada waktu itu. Menceritakan juga tentang orang-orang munafik kecuali Quran surah Al-Ankabut, surah laba-laba ya yang diturunkan di Mekah. Kebanyakan firman Allah dalam surat-surat Madaniyah itu dimulai dengan lafal Ya ayyuhallazina amanu yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Ciri-ciri umum surat Madaniyah, suratnya panjang-panjang, sebagian ayat-ayatnya panjang-panjang, serta jelas menerangkan hukum dengan memakai uslub, ya, cara atau metode tersendiri yang dipergunakan dalam bahasa Al-Quran dalam merangkai kata-kata serta pemilihan lafaz-lafaznya yang terang. Kemudian menjelaskan keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang menunjukkan kepada hakikat-hakikat keagamaan. Jadi Al-Baqarah itu ayatnya justru yang terakhir turun dipercaya, ya.
Sekarang kita melihat ada beberapa pengecualian ayat. Jadi ada surat-surat Makkiyah yang dimasuki ayat-ayat yang turun di Madinah. Ada surat-surat Madaniyah yang masuk ayat-ayat Makkiyah. Ya, jadi ada ayat yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun di Mekah atau Arafah adalah Madani. Seperti yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Ya, misalnya di firman Allah katanya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak. Ini Quran surah An-Nisa, Quran surah 4 ayat 58. Ayat ini diturunkan di Mekah, di dalam Ka'bah pada tahun penaklukan Mekah atau Fatu Mekah. Atau yang diturunkan misalnya pada Haji Wada, seperti firman Allah ya. Surat Al-Maidah ayat 3, surat ini diturunkan di kota Mekah. Namun tetap disebut surat Madaniyah karena turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Jauh setelah Fatu Mekah ketika beliau melaksanakan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Dikatakan ini di Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya dia mengatakan kami tahu hari itu dan tempat wahyu tersebut turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu tersebut turun sementara Rasulullah sedang berdiri berkhotbah hari Jumat di Padang Arafah. Ini ada di Sahih Al-Bukhari nomor 45. Jadi ada ayat-ayat yang tercampur di dalam surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Jadi susunannya itu nggak kronologi teman-teman. Ini yang kita dapatkan setelah kita menginvestigasi Islam dan Quran. Baik, tadi kita sudah belajar. Setelah kita menginvestigasi Islam dan Quran, ternyata suratnya campur aduk, berbaur, dan tidak secara kronologis disusunnya. Siapakah yang menyusun demikian? Kita tidak tahu, ya, karena para ulama mengatakan itu para sahabatnya. Tapi ada yang mengatakan, oh Muhammad memang menyuruh menempatkan ayat tersebut di surat ini, ayat tersebut di surat ini. Jadi tidak urut. Kita tadi menginvestigasi bahwa ada surah-surah Makkiyah, tapi ayat-ayatnya turun di Madinah. Ada surah-surah Madaniyah, ayat-ayat turun di Mekah. Ya, dan kita tidak tahu dengan pasti apakah memang Jibril membacakannya demikian, ya, ataukah Muhammad yang menyuruh. Kalau Muhammad merubah ayat-ayat tersebut dan menyuruh menempatkannya, misalnya nih, ayat tertentu dia suruh masukkan di surat Madaniyah, atau ayat tertentu dia suruh masukkan di surat Mekah. Padahal ini tidak sesuai dengan turunnya wahyu, ya. Kenapa harus diacak-acak seperti itu? Ya, kita tidak akan tahu jawabannya. Tetapi ada 12 surat yang masih menjadi perdebatan. Surah-surah yang menjadi perselisihan di antara para ulama apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah itu ada 12 surat. Surah Al-Fatihah, ini surat paling penting ya. Ini surah pertama ya, surah pembukaan di dalam Quran, tetapi masih menjadi perdebatan apakah turun di Mekah, apakah turun di Madinah. Kemudian surah Asy-Syaff, surah Ar-Ra'd, surah At-Tagabun, surah Ar-Rahman, surah Al-Mutaffifin, surah Al-Qadar, surah Al-Baniyah, surah Al-Zalzalah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah Anas. Kemudian mereka sepakat bahwa jumlah surat Makkiyah ada 82 surah dan surat Madaniyah ada 20 surah. Mengetahui turunnya surah-surah ini penting. Kenapa teman-teman? Kenapa teman-teman Kristen maupun Muslim ini harus belajar? Mengapa kita harus tahu apakah surat ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Untuk membedakan ayat-ayat yang sudah dinasakkan atau ayatnya dibatalkan dan dimansukkan, ayatnya digantikan. Ketika terdapat dua buah ayat yang kontradiksi di Makkiyah maupun Madaniyah. Jadi di dalam konsep Islam dan Quran, Allah mengatakan dia bisa membatalkan firman-Nya dan dia bisa menggantikan firman ini dengan firman yang baru, yang serupa ataupun yang lebih baik. Konsep ini disebut nasak dan mansuk, yaitu ayat-ayat yang dibatalkan dan digantikan. Karena dari konsep inilah kita penting untuk mengetahui surah mana yang turun duluan dan surah mana yang turun terakhir. Jika dua ayat tersebut kontradiksi, mereka akan pakai ya Quran yang ayatnya turun terakhir yang membatalkan turunnya ayat yang pertama atau lebih dahulu. Surah-surah Madaniyah itu lebih panjang-panjang dan terdapat dialog dengan ahli kitab Yahudi dan Kristen. Jadi teman-teman Kristen perlu tahu, di dalam konsep Islam dan Quran, ahli kitab ya atau ahlul kitab itu adalah orang Kristen dan Yahudi. Orang Muslim itu disebut umiyim, tidak tahu kitab, ya. Karena Madinah itu tadinya adalah kota perdagangan Yahudi yang disebut kota Yatrib. Jadi kota Madinah itu dulu nama kunonya itu adalah kota Yatrib dan penduduknya di situ banyak sekali orang Yahudi. Anda bisa
membaca ini semua dari sumber pustaka yang saya ambil. Al-Athar Daud, Ilmu Al-Quran, Bandung Pustaka Hidayah 1994. Al-Katan, Khalil Mana, Studi Ilmu Al-Quran Jakarta Halim Jaya 2007. Jalal Abdul, Ulumul Quran, Surabaya Dunia Ilmu tahun 2000. Hermawan Acep, Ulumul Quran Bandung, PT Remaja Rosda Karya 2013. Syudi Mashfuk, Pengantar Ulumul Quran Surabaya, Karya Aditama 1997. Jadi kita perlu belajar dan kita perlu menginvestigasi bagaimana Quran ini diwahyukan atau diturunkan. Now let us investigate Islam deeper, teman-teman. Let us deep dive in Quran. Sekarang kita mau menginvestigasi Quran lebih dalam lagi. Siapa sih yang menamai surah-surah di dalam Quran itu? Kalau kita melihat Alkitab, teman-teman, kebanyakan nama-nama di dalam Alkitab kita itu sesuai dengan nama penulisnya. Misalnya kitab Yosua, ya, walaupun still in the debate, apakah ini Yosua, apakah Nabi Samuel, tapi mostly kita percaya sebagian besar ditulis oleh Yosua, kemudian diedit oleh Nabi Samuel pada zaman Samuel menjadi nabi. Kemudian kalau kita lihat surat Samuel, ya, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Kemudian kita lihat Tawarik ditulis oleh Nabi Yeremia. Kemudian kita lihat kitab Yeremia, Yesaya, Maleaki, dan kitab nabi-nabi kecil itu dinamai sesuai dengan nama penulisnya di situ. Kalau kita lihat Perjanjian Baru misalnya dinamai juga sesuai dengan nama penulisnya, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian ada nama kota-kota di situ, di mana surat-surat itu ditujukan untuk jemaat di situ. Lalu siapa sih yang menamai surah-surah ini di dalam Quran? Para sarjana muslim ini dengan suara bulat setuju bahwa ayat Quran ini diatur atas perintah Allah. Kapanpun ayat diturunkan, Nabi SAW memanggil para penulisnya dan mendiktekan mereka ayat tersebut. Kemudian menunjukkan nama dan tempat surat di mana ayat tersebut harus ditulis. Ini teori, ya. Pengaturan dan harmonisasi ini menjadi sifat ajaib Al-Quran. Harmoni lengkap ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan hanya dari Allah yang Maha Kuasa. Imam Malik berkata, Al-Quran disusun karena mereka muslim itu biasa mendengarkan dari Nabi. Kemudian Imam Al-Qurtubi berkata, Al-Quran diturunkan sekaligus ke surga terdekat. Ya, ini sama dengan yang disebutkan Ibn Abbas tadi, ya. Diturunkan dari langit ketujuh ke Baitul Izzah, ya, ke langit pertama. Kemudian sebagian atau secara berangsur-angsur, secara tartil tadi, ya, diturunkan kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Beberapa kali seluruh surah atau beberapa ayat diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan. Jadi kalau ada masalah baru turun ayat, ada masalah turun ayat, ya. Jibril itu membimbing Nabi menempatkan dengan tepat penempatan ayat dan surah. Jadi mereka percaya bahwa Jibril yang nyuruh nih. Oh, nih ayat ini taruhnya di sini, ayat ini taruhnya di sini, gitu ya. Jadi yang susunnya seperti itu Jibril. Apakah ada buktinya? Nggak ada tentu saja. Ya, ini hanya asumsi atau teori mereka. Segala sesuatu berasal dari Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka percaya ini kan dari Allah. Jadi mestinya Allah yang nyuruh dong, ya kan? Tidak ada kesempatan atau kepentingan bagi siapapun untuk melakukan perubahan di dalamnya. Allah Maha tahu. Tetapi Allahu alam, hanya Allah yang tahu, ya. Nah, saya kasih Anda sumbernya. Ini dari islamweb.net, ya. Kemudian ini adalah fatwa nomor 8121 tanggal 7 Januari 2001, judulnya Nama dan Nomor di dalam Al-Quran. Setiap surah di dalam Al-Quran itu telah diberi nama oleh Nabi SAW. Ya, ada beberapa yang sudah mereka ketahui namanya pada waktu itu. Karena ketika satu ayat diturunkan dari Allah, katanya Nabi SAW berkata untuk meletakkannya di dalam surah yang mana. Ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Quran dinamai karena digunakan secara luas oleh orang-orang dengan nama-nama ini. Dan beberapa percaya nama surah ini diberikan atas ijtihad para sahabat Nabi. Jadi mereka sepakat, oh nama surahnya ini. Ya. Sekarang kita lihat ini pendapat Ayatollah Javadi Amoli. Dia percaya dan berkata tidak ada alasan bahwa surah-surah ini dinamai secara infallible. Dan juga ada surah yang memiliki arti besar tetapi tidak demikian. Misalnya dia percaya bahwa surah Al-Baqarah tidak dinamai secara ilahi. Karena pertama, ya, tidak sesuai untuk surah yang begitu penting dinamai dengan nama binatang. Al-Baqarah artinya sapi betina. Ya, jadi ada banyak surah-surah di dalam Al-Quran itu ada surah sapi betina, surah semut, surah laba-laba, surah gajah, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, dia mengatakan, dan kedua ada beberapa riwayat yang memperingatkan agar tidak mengacu pada surah sebagai Al-Baqarah. Beberapa ulama kami menyebutnya sebagai surat di mana sapi disebutkan. Jadi mereka tidak begitu sependapat. Apakah Al-Baqarah ini yang namanya Allah gitu? Mengapa Allah menamakannya dengan nama binatang? Ya, karena sapi disebutkan hanya sebagian kecil aja di ayat di situ. Ya, kemudian Ayatollah Jafari juga percaya bahwa surah-surah seperti Yasin, Fatihah, ya itu dinamai oleh Allah, sementara yang lain seperti Ankabut, surah laba-laba, ya, Namlah, surah semut, Baqarah, surah sapi betina dinamai oleh
orang-orang. Sumbernya adalah Ibn Ashur Muhammad Ibn Tahir Al-Tahrir Fa Al-Tanfir volume 1 halaman 88, Ibrahim Abiyari Al-Museatul Quraniyah volume 1 halaman 388, Daud Al-Atar Mujaz Ulum Quraniyah halaman 138, dan banyak sumber lainnya. Jadi beberapa surah di dalam Quran itu dikenal dengan lebih dari satu nama. Jadi nggak mungkin yang menamainya adalah Allah. Ya, karena pada waktu itu beredar, oh nama surahnya ini. Jadi ada banyak nama-namanya. Kita lihat dulu nih. Contoh Al-Fatihah. Saya sudah bicarakan khusus mengenai surat Al-Fatihah di video saya sebelumnya. Anda bisa baca. Ya, Al-Fatihah ini disebut pembukaan. Tapi dia punya banyak nama lainnya, teman-teman. Contoh, Umul Alkitab, ibu dari kitab, Kan serta Karun. Waqiyah, pelindungan. Al-Azaz, pondasi. Nur, terang. Al-Hamad, pujian kepada Allah. Asy-Syifa, penyembuh. Al-Ruqyah, penawar. Ya, bahkan disebut juga mantra. Jadi surat Al-Fatihah ini disebut juga mantra karena dibacanya berulang-ulang. Kemudian As-Salah atau doa. Sabaul Matani, yaitu 7 ayat yang diulang. Al-Wafiyah, yang sempurna. Al-Quran Al-Azim, bacaan yang mulia. Al-Kafiyah, mencukupi. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Jadi kita bisa membuktikan dari sejarah bahwa nama-nama surah itu disebut dengan nama-nama yang banyak sekali dan tidak seragam. Surah Al-Baqarah, sapi betina, disebut juga surah Az-Zahra, surah cahaya. Az-Zanam, puncak. Az-Fustaat, tenda atau pavilion. Kemudian At-Taubah misalnya, itu dikenal dengan lebih dari satu nama. Di dalam hadis, At-Taubah ini disebut juga dengan surah Bara'at, teman-teman. Ya, penolakan. Atau surah 41 dikenal sebagai surah Fusilat atau surah Hamim. Surah 76 dikenal sebagai surah Dahrar atau surah Insan. Kemudian di antara surat-surat yang memiliki 2 nama juga ada surat nomor 17 Al-Isra, ya, yang mereka mengatakan ini loh buktinya Muhammad diangkat ke langit ke-7 dan mengalami perjalanan Isra Miraj. Tadinya surat ini disebut dengan surah Bani Israel, teman-teman. Aneh ya. Kemudian surah 40 disebut juga surah Ghafir atau pemberi ampunan, dan juga surah Mukmin, orang beriman. Surah 47 itu surah Muhammad, tadinya bernama surah Al-Qatal, surah perang. Kenapa? Karena mereka pikir, kenapa ya Nabi Muhammad ini kok jarang banget disebut di dalam Quran, gak ada surahnya lagi. Ya, jadi mereka membuat surah 47, ya, yang tadinya surah Al-Qatal menjadi surah Muhammad. Kemudian surah 96 Al-Alaq, gumpalan darah, tadinya disebut juga surat Iqra. Jadi nama-nama surat ini tidak secara pas ditemukan atau sama pada waktu zaman Muhammad dan dikenal dengan berbagai nama. Jadi ada perkembangan penamaan surah di dalam Quran. Sekarang kita lihat, teman-teman, ini surah Quran sesuai turunnya wahyu. Kalau Anda lihat di sini, surat Al-Alaq atau surat Iqra, surah 96, itu dipercaya sebagai wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Muhammad di Gua Hiro. Tetapi Anda lihat sekarang, ada di nomor 96 di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah, pembukaan, ini merupakan surah pertama di dalam Quran kalau kita baca sekarang. Tetapi kalau kita lihat sesuai turunnya wahyu, itu adalah wahyu kelima. Dan bahkan masih diperdebatkan apakah Al-Fatihah ini Makkiyah atau Madaniyah. Apakah turun di Mekah, apakah turun di Madinah. Yang kiri, teman-teman, itu adalah Quran sesuai turunnya wahyu. Ya, yang pertama kali turun Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil, Al-Mudathir, kemudian Al-Fatihah. Baru yang kedua Anda lihat nomornya 96, 68, 73, 74, 1. Itu adalah di mana surah-surah ini tersusun urutannya di dalam Quran yang Muslim pegang sekarang. Jadi kita lihat di sini, ya, acak ya teman-teman ya, nggak teratur ya. Nah sekarang kita lihat ini kalau sesuai dengan turunnya wahyu, semua ini yang turun di Mekah. Oke, ini adalah slide kedua, surah Quran sesuai turunnya wahyu. Anda bisa lihat di situ dari mulai Al-Qiyamah sampai Al-Mumin, ya. Ternyata tidak sama dengan susunan Quran yang sekarang ini dipegang oleh Muslim. Oke, ini Anda lihat teman-teman, ini adalah Al-Baqarah, surah sapi betina. Di dalam Quran versi Hafs yang sekarang ini merupakan surah nomor 2 setelah Al-Fatihah. Tapi kalau Anda lihat, sesuai dengan turunnya wahyu, ternyata wahyu ke-87 surah ini. Jadi jauh ya. Bahkan ulama mengatakan bahwa ayat-ayat terakhir itu diturunkan di dalam surah Al-Baqarah ini. Ini adalah slide terakhir surah Quran sesuai turunnya wahyu. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah Al-Maidah. Di mana sekarang di dalam Quran versi Hafs yang dipegang oleh Muslim, ini nomor 5 ya, surah kelima. Tetapi sesuai turunnya wahyu nomor 112, jadi hampir terakhir yang diterima oleh Muhammad. Para ulama sampai sekarang masih memperdebatkan sebenarnya ayat mana sih ayat terakhir yang diterima oleh Muhammad itu. Ada yang mengatakan Al-Baqarah 167, Al-Baqarah 178, ada yang mengatakan Al-Maidah 3.
They still in the debate sampai sekarang, ya. Tetapi kalau kita melihat surah sesuai dengan turunnya wahyu, Al-Maidah ini termasuk surat-surat Madaniyah, ya. Jadi terakhir dari kenabian Muhammad. Jadi hampir ketika Muhammad menjelang wafatnya, ya, Al-Maidah ini diturunkan. Ini adalah gambar ketika Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Jadi Muslim menganggap Quran itu sebagai mujizat terpenting Muhammad, bukti kenabiannya dan puncak dari serangkaian pesan ilahi yang diungkapkan oleh malaikat Jibril dari tahun 609 sampai 632 Masehi. Gambar ini diambil dari manuskrip Jami al-Tawarik oleh Rashid al-Din Ahmadani tahun 1307. Periode Ikhanate, dinasti kedua Khan Mongol yang memerintah di Iran dari tahun 1256 hingga tahun 1335. Jadi kita akan menginvestigasi mujizat terbesar yang diterima oleh Muhammad ini. Are you ready? Orang-orang Kristen naif dan orang-orang Muslim yang naif, mereka berpikir bahwa Quran ini satu-satunya kitab yang terpelihara, diturunkan dari langit, kebayang gak sih? Ya, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dari Laul Mahfuz ke mana tadi? Baitul Izzah, ke langit pertama. Tetapi Alkitab sudah dipalsukan karena Alkitab ini penuh dengan campur tangan sidik jari manusia. Bahkan ada teman-teman saya yang Kristen, mereka tidak mengerti kalau Alkitab ini yang nulis manusia, teman-teman. Mereka berpikir Alkitab ini diturunkan, kitab yang diturunkan kepada Musa ataupun Injil yang diturunkan kepada Isa. Jadi generasi sekarang harus cerdas ya teman-teman. Kita tidak boleh beriman buta. Kita harus tahu dengan pasti apa yang kita imani, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda beli barang misalnya, Anda harus pastikan barang ini mereknya branded asli. Misalnya Anda beli LV, asli apa enggak nih? Apa Anda beli yang KW? Anda harus bisa bedakan ini teman-teman. Jangan kita menjadi bodoh dan tertipu. Tahun 2020 kemarin merupakan tahun-tahun yang sangat mendebarkan bagi umat Islam. Karena ternyata para ahli Islam sendiri mulai keluar, para ilmuwan ini, dan mereka mulai mempunyai pendapat bahwa Quran itu tidak sepenuhnya sempurna diturunkan, ya. Kita lihat ini ada Syabir Ali, Muhammad Hijab, Yasir Kadi. Kalau Anda mengikuti YouTube yang ada sekarang, Anda lihat ini, the standard narrative has holes in it. And this is the biggest lie in the history, the perfect preservation of the Quran. Jadi pada waktu itu Yashir Kadi ya diwawancara oleh Muhammad Hijab ya. Kemudian Yashir Kadi mengatakan Quran yang ada sekarang ini tidak benar-benar persis sama dengan pada waktu zaman Muhammad. Nanti kita lihat bukti-buktinya. Ya. Kemudian umat muslim syok dan kaget karena di dalam otak mereka menyatakan bahwa Quran di seluruh dunia ini satu dan sama sampai titik komanya, sampai suaranya tidak berubah. Mulai dari zaman Nabi Muhammad karena dihafal terus-menerus. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Fakta itu memang menyakitkan teman-teman. Kita lihat, ini adalah perfect Quran preservation. Muslim selama ratusan tahun mengklaim Quran adalah kitab yang sempurna. Unchangeable, tidak berubah. Diturunkan langsung kepada Muhammad. Tidak berubah sampai titik komanya. Kemudian mereka mengklaim Alkitab adalah kitab palsu karena ditulis oleh manusia. Benarkah klaim ini? Kita cek fakta kebenarannya. Dari mana muslim-muslim yang sekarang ini teman-teman mendapatkan idea ya bahwa Quran itu sama persis sejak zaman Muhammad, yaitu dari pandangan cendekiawan muslim modern. Tetapi pandangan ini berbeda dengan kalau kita lihat di dalam dokumen-dokumen Islam awal. Ini kita lihat pandangan cendekiawan muslim modern. Quran terpelihara hari ini dalam bentuk aslinya sama persis. Ini adalah kata Susan Hanif, ini seorang mualaf ya teman-teman ya. What everyone should know about Islam and Muslims. Dikatakan Holy Quran adalah satu-satunya wahyu ilahi yang tulisannya dalam sejarah manusia terpelihara sempurna, perfect. Dalam bentuk aslinya sekarang ini, tidak berubah. Ya, ini kata Susan Hanif, American Muslim Convert, dia seorang mualaf dari Amerika. Hanya ada satu Quran, kata Fethullah Gulen. Teks Quran sangat bisa dipercaya, itu tidak dirubah, diedit, dirusak sejak diwahyukan. Semua muslim hanya tahu satu versi Quran. Terpelihara sempurna sesuai dengan kata aslinya sejak Nabi mati dan wahyu terakhir. Fethullah Gulen, ulama paling berpengaruh di Turki.
Tidak satupun huruf yang berubah. Wow, ini kata Yusuf Ali. Sangat baik terpelihara, baik di dalam memori atau ingatan, ataupun dalam tulisan. Bahwa teks Arabik yang kita punyai sekarang itu identik dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tidak satupun huruf yang terkorupsi selama beberapa abad. Ini kata Abdullah Yusuf Ali, penerjemah Quran ke bahasa Inggris dari India. Quran tidak berubah selama 1300 tahun, klaim Syabir Ali. Kita mempunyai salinan dari Quran tahun 790 Masehi di Museum British Inggris. MF2165 ini adalah kodenya. Mail Codex. Nanti kita lihat manuskrip Mail ya. Itu 1300 tahun lalu dan kita bisa bandingkan dengan apa yang kita baca sekarang dan identik sama. Syabir Ali, imam dan pengkhotbah Muslim Kanada. Benarkah klaim daripada Syabir Ali ini? Nanti kita cari buktinya. Bahkan tidak satupun tashkil yang berubah. Quran hanya satu dan tidak ada satupun salinan yang bahkan tashkilnya berubah. Akan selalu ada sekte-sekte berbeda, tapi Quran yang sama akan dimiliki oleh semua sekte-sekte itu. Tidak ditemukan manuskrip yang berbeda, baik sekecil apapun perbedaannya. Maulvi Muhammad Ali, teolog Islam Pakistan. Nanti kita lihat, apakah zaman Muhammad sudah ada tashkil ini? Kapan tashkil ini ada teman-teman? Atau harokat, ya, A, I, U, E, O-nya atau huruf hidupnya. Kapan itu ada dan dimasukkan di dalam Quran? Apakah benar tidak satupun tashkil yang berubah? Sekarang kita lihat apa pendapat Yasir Kadi, seorang cendekiawan Muslim. Ini sekolah di luar negeri ya. Hanya ada satu versi Quran. Utsman menstandarkan salinan Quran dan dari sejak itu sampai sekarang tidak ada dua salinan yang berbeda, baik huruf maupun titiknya. Quran adalah kitab yang paling dijaga dan Allah menjaganya dari perubahan, pergeseran, salah salin karena Allah berkata dia sendiri yang akan menjaganya. Semua Quran huruf demi huruf, kata demi kata sama dengan Mushaf Utsmani. Tidak ada versi Quran, hanya ada satu. Nanti kita lakukan investigasi apakah Yasir Kadi merubah pernyataan ini. Tidak satu titik atau coretan pun berubah. Ini kita ambil dari The Essence of Faith in Islam, paperback Januari 1 tahun 2003 by Al-Hajj Ade Ajola. Quran terpelihara penuh dan tidak satu titik atau yod pun yang diubah atau hilang. Yod ini bicara mengenai huruf ya. Ini yang diklaim Muslim selama 1400 tahun sampai akhirnya dunia internet dan informasi bisa diakses oleh semua orang. Kesimpulan pendapat Muslim modern. Yang pertama, Muhammad menghafal Al-Quran dengan sempurna. Kedua, dia hanya mendiktekan Al-Quran kepada pengikutnya yang menghafalnya dan menuliskannya tanpa mengedit. Tiga, Muhammad memeriksa dan menyetujui apa yang tertulis. Hanya ada satu versi Al-Quran. Semua Al-Quran identik tanpa varian. Kemudian yang keempat, Al-Quran dipelihara dengan sempurna. Yang kelima, menurut Muslim, klaim ini bisa dibuktikan oleh sejarah. Yang terakhir, Al-Quran lebih unggul dari kitab suci lainnya di dalam pelestariannya atau pengawetannya. Dan karena di dalamnya ada pesan tentang Tuhan. Nanti kita akan buktikan semua pernyataan ini. Ini adalah klaim daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mulut Muhammad yang ada di dalam Quran mengenai Quran preservation atau pemeliharaan penjagaan Quran. Tidak ada kesalahan Al-Quran adalah kitab suci terbaik tanpa ketidakkonsistenan. Ini adalah Quran surah 39 ayat 23. Jadi Quran itu tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kemudian Quran ditulis dalam bahasa Arab tanpa kesalahan. Ini Quran surah 39 ayat 28. Itu bebas dari semua kontradiksi. Quran surah 4 ayat 82. Kemudian Al-Quran diberikan dalam bahasa Arab sehingga mudah dipahami. Dan buku induknya atau umul kitabnya itu ada di hadapan Allah di Lauh Mahfuz. Sangat luhur dan penuh hikmat. Ini klaim Quran surah 43 ayat 4. Kemudian Quran tidak berubah, tidak ada yang bisa mengubah kata-kata Allah. Quran surah 18 ayat 27. Pertanyaan kita adalah buktikan. Dan dalam episode berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai Quran ini. Nantikan seri berikutnya. Apa yang Muslim awam ketahui tentang Quran? Iman Islam itu tergantung pada kitabnya Quran dan pada nabinya Muhammad. Ini adalah klaim Islam. Yang pertama, Quran adalah kekal atau tidak diciptakan. Eternal uncreated. Berdasarkan surah Al-Buruj, surah gugusan bintang, surah 85 ayat 21-22. Bahkan dalam kurung yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Jadi di dalam tablet yang kekal yang ada di surga.
Jadi Quran atau firman Allah yang mereka percayai dalam bentuk buku atau kitab ini yang turun dalam malam nuzul Quran itu tidak diciptakan. Yang kedua, Quran itu diturunkan atau send down lewat Jibril kepada Muhammad antara tahun 610 sampai 632. Kira-kira hampir 23 tahun ya, 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Ini ada di Sahih Al-Bukhari, volume 6, nomor 509. Yang ketiga, Quran itu dikumpulkan komplit oleh Utsman pada tahun 652 Masehi yang mereka sebut dengan Mushaf Utsmanik Quran. Kemudian ada 5 kopi atau 9 kopi, nanti kita lihat ya, dikirim ke 5 provinsi. Ini berdasarkan Sahih Al-Bukhari volume 6 nomor 510. Yang keempat, Quran tidak berubah atau unchanged selama 1400 tahun berdasarkan Quran surah 10 ayat 15, surah 18 ayat 27, dan surah 15 ayat 9. Ini adalah klaim yang dikatakan oleh Muslim zaman sekarang atau zaman now. Pertanyaan kita adalah buktikan. Pada episode berikutnya kita akan deep dive ya, kita akan membahas Quran lebih mendalam lagi.